Informasinya Iya. pasca ruqyah 2 minggu, pasca ruqyah saya dari sana, tetangga yang dulu ngancam itu, meninggal, Mbak, nggih. Injih, pas saya ini, apa namanya, kan saya, ini entar dulu, saya kayak flashback gitu. Perasaan dulu saya pernah diancam sama dia cukup mengagetkan waktu itu. Memang tapi ini ya Ustadz, kayak auranya memang aura gimana ya, kayak punya ilmu gitu Pak Mhm. Ustadz. Mungkin Maksudnya Ustadz diancam lihat di sini memang terang-terangan diancam, disantet atau di apa gitu, Mbak? ya dia ngomong gini, "Gue sih kalau misal di ini orang ya, gue punya dukun dari Banten," katanya gitu. Oh, gitu. Tiba-tiba Ustadz jatuh Ya, dari itu, kamar tidak secara kebetulan ya. Jadi ini, iya, eee, puluhan pasien-pasien saya itu mengalami hal yang sama. Bahkan oh, kadang-kadang sebelum sebelum selesai pengepelan, rumah selama 12 hari, ya itu kejadian seperti itu, meninggal gitu. Karena sebetulnya, perbuatannya itu balik, bahkan 2 kali lipat dibalikan gitu, gitu, Mbak. oh Ketika gitu. umpamanya targetnya yang zalim ini umpamanya sampai kematian, itu nanti ya seperti itu efeknya. Eee Oh, itu, sudah puluhan pasien saya yang mengalami hal seperti itu. Jadi ini tidak oh, kebetulan gitu. Jadi proses, ruqyah saya ke sana terus sama Mbaknya tadarusan itu berimbas. iya iya iya, Mhm. berasa sih ini heeh. Yang mengancam meninggal itu tetangga atau apa, Mbak, itu ceritanya? Tetangga Pak Ustadz, gitu. Cuman emang auranya itu kalau kita berhadapan gitu nggak enak Pak Ustadz. Mhm, ya Kayak biasanya dia biasanya memang orang-orang seperti itu dia ada jin kodam gitu, Mbak. iya mungkin ya Pak Ustadz. Saya kaget, "Loh, meninggal?" Saya bilang Iya. gitu. Ji Kejadian-kejadian seperti itu, tidak secara kebetulan nggih, karena saya sebagai peruqyah itu berulang kali, puluhan kali ya, puluhan kali ketika pasien-pasien itu saya ruqyah, itu kadang ada yang langsung 3 hari, ada yang dicurigai atau yang benar-benar terang-terangan ngancam kayak Mbaknya ini, meninggal gitu. ji Jadi itu puluhan kali, awal mulanya saya memperkirakan ini, "Ah, ini paling kebetulan ah," kan gitu pas awal-awal saya pas jadi peruqyah itu seperti itu. Jadi, "Ah, ini kebetulan aja ini," gitu. Jadi terus lama-kelamaan, "Loh, kok, setiap saya ruqyah pasien, orang yang menzalimi, kadang langsung stroke gitu, kadang bahkan banyak yang meninggal gitu." Itu berulang kali. Oh, berarti pertanda memang ruqyah syar'iyah ini, walaupun tidak diniatkan untuk penyerangan balik, itu sudah otomatis jadi kezaliman yang dilakukan orang itu. Jadi ketika pasien itu diruqyah syar'i, ruqyah yang dicontohkan Rasulullah itu langsung berimbas ke dukun penyihirnya, dan ketika dukun ji penyihirnya itu kena imbasnya, dia tuh nggak mau sendiri, jadi langsung, ditimpakan kepada yang nyuruhnya gitu, Mbak. ji oh ngoten. Mhm. Berarti bukan bukan saya yang ini ya, pas tadinya saya pikir, "Ah, perasaan dia aja," tapi kok aneh ya, saya bilang gitu. Setelah saya ruqyah, setelah tadarusan kok langsung gitu Pak Ustadz, 2 minggu persis Pak Ustadz. Kenapa? Persis persis 2 minggu gitu. Iya. Jadi Betul. jadi seperti itu. Jadi, sebetulnya itu orang yang bersekutu dengan setan ya, baik itu, dukun penyihir maupun yang menyuruh dukun itu resikonya besar sekali ketika pasien itu diruqyah syar'i gitu, Mbak. Oh, Bahaya. terus kalau